Jadi alhamdulillah perkara ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan ya melalui jaksa penuntut umum. Insya Allah akan naik tahap 2 dan kita kawal di pengadilan. Dan alhamdulillah juga undang-undang darurat sudah disematkan dalam perkara tersebut. Pak RT dengan kawan-kawan mendapat ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Doa gitu loh, dibubarin pakai kekerasan. Itu akhlak Zionis, tau gak lo? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja berperang itu dengan orang-orang yang memang mengajak perang, bukan dengan orang-orang yang lagi berdoa loh. Malu banget gitu kayak. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu cuplikan video yang dimana kasus penganiayaan terhadap pemudi Katolik kemarin ya, yang dimana di saat mereka melakukan doa Rosario, kemudian ada seorang RT yang memprovokasi warga sehingga terjadi penganiayaan dan bahkan terjadi pembacokan. Nah teman-teman, kasus itu jadi buntu ya. Kemudian ada satu pengacara yang dimana ada undang-undang darurat yang menjerat pelaku, yang dimana dihukum mereka atau divonis mereka di atas 15 tahun penjara. Dan bahkan ada banyak saudara-saudara kita muslim yang bahkan menangis melihat kelakuan saudara-saudara seimannya sendiri melakukan tindakan penganiayaan tersebut. Mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Dari peristiwa persekusi agama di Unpam, di Victor ya, di Pamulang atau Setu tuh ya, pokoknya yang kemarin lah ya, yang viral. Jadi alhamdulillah perkara ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan ya melalui jaksa penuntut umum. Insya Allah akan naik tahap 2 dan kita kawal di pengadilan. Dan alhamdulillah juga undang-undang darurat sudah disematkan dalam perkara tersebut. Pak RT dengan kawan-kawan mendapat ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Jadi ini buat efek jerah. Saya beberapa kali mencoba untuk dihalang-halangi oleh oknum-oknum tertentu dengan merebut surat kuasa, dengan merayu para pelapor agar tidak memakai jasa saya, dengan menjelek-jelekan saya sebagai pengacara tidak laku dan lain-lain. Saya tetap bersikukuh ya. Alhamdulillah akhirnya perkara ini perkara tercepat, perkara penistaan agama tercepat yang ditangani oleh polisi, rekor. Kenapa? Karena kerja kami tim lawyer dari Petir, Persaudaraan Timur Raya di bawah komando saya. Jadi banyak sekali orang-orang yang berupaya untuk menekan mental dari si pelapor dan saksi, mencoba untuk mengganti kuasa, mencoba untuk menghalang-halangi, menggiring mereka ke kelurahan agar berdamai dan lain-lain, termasuk penawaran-penawaran mempermudah biaya kuliah dan lain-lain ya. Ini yang membuat saya miris, padahal ini isu agama yang selalu berakhir dengan materai 6.000. Sekarang materai udah 10.000 ya. Selalu isu agama kaum minoritas yang selalu berakhir dengan materai. Makanya sekarang saya nggak mau, saya pertahankan terus walaupun banyak orang yang ingin mengambil alih perkara ini. Alhamdulillah belum nyampe seminggu ini udah mau tahap 2. Semoga saja ini segera diadilkan. Saya akan kawal terus di pengadilan ya. Jadi kepada pemerintah Indonesia, tolong ini diperhatikan, jangan diam aja. Ini isu nasional. Jangan melihat siapa yang membawa perkara ini, jangan melihat siapa yang mengawal perkara ini. Kalau ada yang bilang saya pengacara nggak laku lah, pengacara nggak berbobot lah, terserah kalian. Selama saya nangani perkara nggak pernah gagal. Seumur saya jadi pengacara, saya tidak pernah kalah. Hanya beberapa kali draw. Ingat, hanya beberapa kali NO. Ya, sisanya saya menang.
Ya, jadi sehingga dalam kemenangan itu saya bisa kaya raya. Jadi jangan pernah menyepelekan seseorang, ya, khususnya orang-orang yang menghasut klien saya ini, ya. Saya pengacara tidak pernah kalah. Silakan umumkan di dunia dan dimanapun, saya tidak pernah kalah selama menjadi pengacara, ya. Kalaupun ada perkara yang di hold, bukan berarti saya kalah, tapi saya sedang mencari cara untuk menggugat balik. Ya, jadi gitu. Saya tidak pernah kalah. Mohon maaf kalau Anda menyepelekan saya tidak pernah kalah dalam menangani perkara. Ya. Sehingga nama saya besar saat ini. Jadi bukan saya sombong, menyombongi orang sombong itu wajib. Ya, karena orang itu udah memfitnah saya. Terima kasih. Saya akan buktikan. Ini akan diancam hukuman berat, RT dan lain-lainnya. Tidak ada damai, dan jangan coba-coba masuk. Yang lain ya. Makasih. Tangerang Selatan bagaimana sikap dalam penegakan hukum menurut Bang Hercules? Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hercules sangat prihatin dengan kejadian yang terjadi di Kabupaten Tangerang Selatan yang saudara-saudara dari umat Nasrani yang mengadakan doa di tempat tinggal mereka, tapi tiba-tiba diserang oleh orang-orang dan yang mengaku orang-orang Muslim, ya. Jadi saya sebagai orang Muslim dan saya prihatin sekali dengan kejadian itu. Kenapa itu harus terjadi? Orang berdoa kok orang harus minta izin, ya. Negara kita ini adalah negara berpancasila, negara dari Sabang sampai Merauke, berbagai agama. Kalau namanya negara orang berpancasila, jadi dari saya pribadi prihatin dan saya pribadi juga mengharapkan kepada aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku-pelaku oknum-oknum yang atasnamakan Muslim untuk mengganggu atau menyerang, bahkan ada yang terjadi pembacokan. Nah, ini harus aparat penegak hukum, terutama bapak-bapak dari Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolres dan seluruh jajarannya untuk menangkap pelaku-pelaku itu diadili dan masukkan mereka ke penjara supaya buat efek cerah buat yang lain-lain nanti tidak akan terjadi lagi dan tidak berulang lagi mengatasnamakan Muslim. Hanya teman-teman agama Muslim. Agama Muslim ini di Indonesia paling susah di Indonesia. Jadi ini akan merusak nama besarnya menjadinya umat Muslim. Jadi saya pribadi mengharapkan untuk Bapak Kepolisian, Kapolres, langsung untuk menangkap semua pelaku-pelakunya dan masukkan mereka ke penjara semua. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian, saudara seiman gue, sesama umat Islam yang membela Palestina mati-matian tapi masih intoleran di negeri sendiri, dengerin. Alasan kalian mendukung Palestina itu adalah karena adanya penindasan, bener kan? Ada orang Islam yang sholat di masjid, dibom masjidnya. Orang Kristen yang ibadah di gereja, dibom gerejanya. Bener kan? Nah, itu kelakuannya siapa? Zionis kan? Zionis. Nah, bedanya apa sama kalian? Orang Protestan membuka tempat ibadah di rumahnya, digerebek, dibubarin, gak diizinin. Dengan alasan, itu kan bukan rumah ibadah. Nggak boleh tuh, nggak resmi tuh. Masa ibadah di rumah? Ya gimana mau ada izin resmi? Orang setiap mereka minta surat perizinan aja tuh nggak pernah disetujui. Nggak pernah dikasih keleluasaan untuk ibadah. Nah, baru-baru ini nih, orang Katolik lagi doa rosario, lo bayangin lagi doa gitu loh. Dibubarin, pakai kekerasan. Itu akhlak Zionis, tau nggak lo? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja berperang itu dengan orang-orang yang memang mengajak perang, bukan dengan orang-orang yang lagi berdoa loh. Malu banget gitu, kayak gue minta maaf ya, maaf. Saya melihat makin kemari semakin marak dan semakin banyak ya kumpulan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu, dalam hal ini ya oknum-oknum umat Muslim yang kemudian membubarkan ibadah agama-agama lain non Muslim dengan alasan, dengan dalih bahwa kemudian tempat ibadahnya tidak mempunyai izin.
Saya tidak mau membahas terkait unsur-unsur hukumnya, ya, karena ini sudah terlalu umum, ya. Saya mau memperjelas asasnya. Ketika orang berkumpul untuk beribadah, katakanlah diadakan atau didirikannya rumah ibadah, dan kemudian rumah ibadah itu tidak memiliki izin, ya, katakanlah tidak memiliki izin, itu ranahnya administrasi. Dan dalam konteks administrasi ini tupoksinya, ya, penyelenggara pemerintah yang mengurusi administrasi tersebut. Tidak ada urusannya kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama-agama tertentu itu kemudian turun tangan untuk membubarkan orang beribadah. Ini namanya perlakuan main hakim sendiri, ya, gitu loh. Kalau kemudian, ya, masyarakat merasa bahwasannya adanya kelompok orang beribadah yang tidak memiliki izin, yang kalian demo itu kantor pemerintahnya. Kalian pergi ke kantor pemerintah, kantor wali kota, ya, kemudian atau ke Kementerian Agama, kalian tanya, kenapa kelompok itu bisa beribadah tapi rumah ibadahnya belum ada izin? Kesana kalian tanya. Bukan kemudian orang beribadah kalian datang untuk membubarkan. Saya sebelum membuat video ini, saya sudah berkonsultasi dengan para sesepuh, ya, sesepuh saya yang sangat saya hormati, para kiai-kiai. Tidak ada satupun dari kiai-kiai yang saya datangi menyatakan bahwasannya umat Islam itu tidak memperbolehkan umat lain untuk beribadah. Nggak ada itu, ya. Nah, jadi itu dia videonya, teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dari seorang pengacara, di mana dia mengatakan tadi bahwa banyak oknum-oknum pengacara yang mencoba mengambil alih kasus ini. Bahkan mereka menghasut para korban supaya jangan dipakai pengacara yang satu ini, karena mereka menganggap bahwa pengacara yang ini tidak laku. Nah, teman-teman, itulah oknum-oknum pengacara, ya, yang punya kepentingan dalam setiap kasus, sehingga mereka punya niat untuk mengambil alih kasus itu, dan kita tidak tahu maksud mereka mengambil alih kasus itu apa. Nah, apakah mereka hendak meringankan hukuman bagi para pelaku, atau mau membebaskan para pelaku, justru sebaliknya. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita perhatikan, dan ini menjadi pelajaran yang cukup berharga bagi kita, ya. Kalau mereka dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan bahkan seperti yang dikatakan oleh seorang pengacara tadi, kalau misalnya di atas 15 tahun hukuman mereka penjara, maka itu luar biasa, dan menurut saya itu cukup adil, dan ini juga menjadi pelajaran bagi yang lain, sehingga tidak sembarangan untuk membubarkan ibadah yang sedang berlangsung. Nah, apalagi disertai dengan tindakan penganiayaan, bahkan ada pembacokan. Nah, supaya jangan terjadi hal yang sama di kedepannya nanti. Nah, karena kita tahu kemarin, ya, kasus RT di Lampung juga, dia dengan luar biasa, dengan gagahnya, dengan sombongnya, dengan hebatnya dia masuk ke dalam gereja, naik ke altar, dan menghentikan ibadah yang sedang berlangsung. Nah, bagaimana ketika ada demo di depan Polda pada saat itu? Nah, sehingga ada tuntutan dari pihak massa menekan aparat penegak hukum supaya dibebaskan RT tersebut. Nah, jadi menurut informasi yang saya dapatkan, ya, hukuman RT tersebut itu sudah diringankan. Dan ketika diringankan hukumannya, teman-teman, sudah tidak sesuai dengan hukum yang berlaku lagi, maka yang lain ikut-ikutan melakukan tindakan yang sama. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa ketika nanti kami melakukan pembubaran ibadah, ya paling, ya, ringan-ringan saja hukumannya. Karena nanti kalau aparat penegak hukum itu ditekan oleh massa, oleh banyak orang, nah, maka ada keringanan sedikit bagi pelaku. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita himbau kepada para penegak hukum, supaya mereka itu bisa menegakkan keadilan seadil-adilnya, baik itu para jaksa, para hakim, itu bisa berpihak kepada kebenaran, ya, berpihak pada keadilan. Nah, jangan karena ada embel-embelnya.
Jadi itu harapan kita sebagai minoritas juga, dan bukan hanya minoritas yang menuntut tindakan RT ini untuk diproses secara hukum, tetapi saudara-saudara kita Muslim juga, mereka menuntut supaya para pelaku itu ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.